Kami perlu Engkau Tuhan sayang. Perkenanan-Mu atas kami Tuhan. Tak pernah kami takut karena kami punya Allah yang hebat. Tak usah aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, sembah Kau. Ajaib berkata, Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu yang indah di dalam hidup kami. Kami berserah hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi kami Yesus. ajaib berkata, Perbuatanmu, oh ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama segala era. Haleluya. Kau hebat. I sing Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Kau besar, sungguh Kau besar. Kau Allah yang besar Tuhan. Haleluya Yesus. Mari urapan dari tempat maha tinggi mulai memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus. Kami serahkan seluruh isi ruangan ini dipenuhi oleh atmosfer surga-Mu. Kerala baba basyikara layala bala 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 syikara layala layala layala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kerala baba baba syikara layala layala baba syikara. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pengagungan bagi-Mu Tuhan. Kau Raja yang layak ditinggikan. Baba syikara layala baba 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 baba. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Syikara baba syikara layala baba baba syikara layala. Syikara layala baba 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 syikara baba 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 syikara. Kau usah ku takut sebab Kau sertaku. Kau usah ku bimbang, Kau di dalamku. Kau usah ku
terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau hadir di tempat ini, memenuhi setiap relung hati kami. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap pujian kami, kuasa-Mu Engkau boleh nyatakan. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap firman-Mu, maka kuasa-Mu Engkau nyatakan. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kami rindu memberikan yang terbaik. Yang kami punya hanya buat Engkau, Raja di atas segala raja. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang menjanjikan kemenangan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia di dalam menemani setiap perjalanan hidup kami. Dan Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami di dalam segala hidup kami. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Roh Allah boleh penuhi seluruh isi ruangan ini dengan atmosfer surga-Mu. Seluruh jemaat-Mu dipenuhi dengan kuasa surga-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bekerja dengan begitu indah saat ini. Kami siap terima berkat dan kuasa-Mu saat ini. Mari jemaat Tuhan yang bersepakat bersama-sama dengan saya bersama katakan amin. Segala puji syukur buat Tuhan kita, Allah kita, Raja yang luar biasa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan. Saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama. Saya boleh bertanya saat ini, semua di tempat ini percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Apapun yang kita alami, hari ini hari yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Boleh katakan kanan, kiri, depan, belakang. Hari ini hari yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa hidup kita aman di dalamnya. Amin. Yang sepakat dengan saya, hari ini hari yang terbaik, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terbaik. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Mari bersama-sama. Cukuplah kasih sayang-Mu, ku bertahan, Kau kuatku teguhkan imanku. Mari bersama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu
Mari dengan mantap nyatakan. Akan ku salibmu, kasih setiamu, ku bertahan, kamu aku terima. Lebih dahsyat lagi. Akan ku salibmu, kasih setiamu, ku bertahan, kamu Sekali lagi nyatakan. Akan ku pilih, ku salib. kasih setiamu, ku bertahan, kamu Mari bersama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. segala yang Tuhan Biar kehendakmu terjadi Tuhan. terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab Hari ini ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang Tuhan biar kehendakmu terjadi. terjadi, Ku mau tetap bersyukur Tuhan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sekali lagi. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hari ini hari yang terbaik buat kita semua, men. Siap untuk melompat lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik Tuhan. Firman Tuhan Pelita bagi kakiku.
Silakan. Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Dalam firman-Mu. Teguh menopang Tuhan aman di dalam tubuh. Kita mau terbang lebih tinggi lagi. Kita terbang tinggi di awan bersamamu. Dalam firman-Mu Tuhan. Teguh menopang. Tuhan aman di dalam-Mu. Tuhan aman. Terima kasih Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu itu melebihi rancangan kami. Dan hidup kami aman di dalam-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Kami mau terbang lebih tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun saat ini yang sedang kami hadapi, apapun saat ini yang di depan kami, tapi kamu tetap terbang tinggi bersama dengan-Mu. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Di dalam setiap doa kami, Engkau selalu mendengar seruan hati kami. Di dalam setiap kelemahan kami, kuasa-Mu yang menyempurnakan kami Tuhan. Untuk itu kami mau percaya bahwa hanya Engkau-lah Allah di dalam hidup kami. Bapa, Kau setia. Bapa,
Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau sempurna. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk begitu setia kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk Kau selalu nyatakan penyertaan-Mu atas kami. Saat ini hanya satu kerinduan kami Tuhan, kami merindu berikan yang terbaik yang kami punya kepadamu. Setiap apa yang kami punya, kami rindu berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena Engkau layak terima segala pujian. Syaralah basyikaralah. Ku beri yang terbaik bagimu. Hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, segala yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Relakan segalanya bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Yang terbaik hanya padamu Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan. kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami hari ini, di mana kami bangun dengan tubuh kami yang sehat, ini karena anugerah Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur karena kami bisa bertemu muka satu dengan yang lain, dengan saudara seiman. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Biar kami semua diberkati oleh Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Ya, puji Tuhan. Yang pertama saya
mengucapkan selamat datang kepada saudara yang mungkin dari jauh ya, karena ada yang dari luar pulau juga. Saudara datang ke tempat ini dalam keadaan baik, sehat, semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Ya, baik, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Bambang Setiawan, saudara ya. Beliau adalah jemaat dari cabang Banyu Anyar. Saya sudah mengenal mungkin sekitar 20-an tahun, saudara ya. Ada ya 20-an tahun ya, saudara. Jadi saya sangat mengenal dengan Bapak Bambang ini, saudara, dan keluarganya tentu saja. Dan sekarang Bapak Pendeta Bambang melayani di cabang Boyolali, saudara ya. Dan luar biasa, ketika saya ada pengganti di Boyolali, Tuhan buka jalan di Jumantono, saudara ya. Jadi sekarang saya ke Jumantono, dan sekarang yang pegang Boyolali adalah Bapak Pendeta Muda Bambang Setiawan, saudara. Tadi pagi yang khotbah adalah Mas Ronaldo yang pegang Ampel, saudara ya. Nanti sore Ibu Linda, saudara, yang mana Ibu Linda adalah istri dari Bapak Pendeta Agus Sudarmono yang melayani di Jenggrik atau Gondang Rejo. Ya baik, untuk perkenalan lebih lanjut nanti Pak Bambang akan memperkenalkan diri lebih lanjut ya, saudara ya. Yang jelas Pak Bambang nggak single, saudara. Kalau tadi pagi Mas Ronaldo itu masih single, saudara ya. Kalau Pak Bambang ini enggak, saudara ya. Mari Pak Bambang, saya persilakan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Tadi saya sudah diperkenalkan dengan Pak Teddy, gembala kita. Saya sudah bergereja di tempat ini sekitar tahun 2005 kalau nggak salah, 2005. Jadi saya mengenal Bapak Teddy juga sudah sebenarnya lebih dari 20 tahun. Dan saat itu saya duduk di paling belakang. Dan sebelum saya bergereja di tempat ini, saya bergereja di GB Sambeng. Jadi tempatnya Pak Yotam Teddy Kusnandar kalau dulu Pak Markus Harun. Tadi sudah dikatakan kalau saya tidak single, jelas karena saya sudah tua, Bapak Ibu. Ya, saya seusia Pak Teddy lebih 2 tahun mungkin ya, lebih 2 tahun. Jadi umur saya 52, nama saya Bambang Setiawan. Begini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, waktu saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan sebagai pendeta muda, sebenarnya ini adalah suatu rencana Allah yang sejak dulu sudah diberikan kepada saya. Akan tetapi karena saya ini adalah orang yang tegar tengkuk, saya tidak mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saya hanya mau menjadi jemaat-jemaat biasa aja yang mungkin enggak banyak tuntutan, enggak banyak disorot. Terus terang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ini tidak banyak bicara kalau yang serius. Tapi kalau yang enggak serius, saya banyak bicara. Jadi banyak hal-hal yang enggak mutu waktu itu ya, saya bicarakan. Perkataan saya sia-sia. Nah, ini bukan karena mungkin karakter saya seperti itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tapi sejak kecil Bapak Ibu, saya itu dididik dalam sebuah keluarga yang keras, yang tidak mengenal Tuhan. Dan untuk pergi beribadah saja saya mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Sejak SMP saya ada bergereja di gereja Sambeng itu, saya ikut sekolah minggu. Sampai usia SMP, setelah SMP saya mulai mendapat tekanan dari keluarga bahwa saya tidak boleh terlalu sering pergi ke gereja. Kenapa? Bukan karena bapak saya nggak suka orang Kristen, sebenarnya suka sih. Bukan berarti bapak saya itu tidak suka dengan Kristus, ajaran Kristen, enggak. Tetapi dia nggak suka dengan orang Kristen, Bapak Ibu. Kenapa nggak suka orang Kristen? Bapak saya itu baca Alkitab, ya dia tahu sedikit-sedikit Alkitab. Tetapi dia nggak suka orang Kristen, kan aneh kan Bapak Ibu ya. Ternyata selidik punya selidik, dia punya akar pahit. Dia punya akar pahit di mana dia
melihat kehidupan orang-orang Kristen itu tidak menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Nah, ketika saya ikut ke gereja, mulailah saya diteror. Setiap pulang gereja, saya dimarahi. Setiap pulang gereja, saya dimarahi. Begitu dan seterusnya. Bahkan sampai satu titik, bapak saya itu mengatakan, kamu kok lebih taat sama pendeta daripada taat sama orang tua. Bahkan bapak saya itu almarhum ya, saya bukan ngerasani orang yang sudah nggak ada, tetapi bapak saya itu sebenarnya orangnya baik Bapak Ibu. Cuma dia luka hatinya. Nah, waktu itu, dia bilang, kenapa kamu lebih taat kepada pendeta? Pendeta enggak kasih kamu makan. Pendeta enggak menyekolahkan kamu. Kamu disuruh pendeta langsung berangkat. Disuruh orang tua berontak. Ini yang terjadi dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Nah, sejak saat itu, setiap hari, setiap pulang gereja, saya diajak berdebat. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Saya seorang SMP kelas 1, sampai kelas 2, sampai kelas 3, diajak debat sama bapak saya, masalah kekristenan. Masalah Alkitab, dia sudah banyak baca Alkitab, tetapi dia hanya nyari kesalahan-kesalahan aja ya. Dan saya selalu kalah debat, ujung-ujungnya ya saya kecewa, saya marah gitu. Tapi saya saat itu saya punya keinginan, meskipun keinginan itu salah ya Bapak Ibu ya. Keinginan saya gini, suatu saat saya kok malah pengen jadi pendeta. Supaya apa? Ketika saya jadi pendeta, supaya saya menang debat. Wah, ini kan salah ya. Ini terjadi di YouTube itu ya, banyak pendeta berdebat ya. Itu motivasi yang salah dari saya ketika saya masih usia SMP. Coba bayangkan, anak SMP berpikir kayak gitu. Harusnya saya berpikir main, layangan, sepak bola. Saya berpikir bagaimana bisa mengalahkan debat. Dan itu tidak pernah saya menangkan. Karena saya tahu untuk pertobatan seseorang, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu bukan karyanya pendeta, bukan karya anak Tuhan. Bukan karena orang itu hebat, tetapi karya Roh Kudus yang menggerakkan hati orang itu untuk bertobat. Tapi waktu itu, Bapak Ibu, saya ingin jadi pendeta. Ketika saya tidak kunjung memenangkan debat, keinginan jadi pendeta pun sebenarnya sudah pupus. Saya sudah lupakan Tuhan, karena jadi pendeta nggak mungkin, malu. Sekolah Alkitab aja nggak mungkin ya. Nah, baru sekarang ketika saya ditakbiskan jadi pendeta muda, saya baru mau diperlengkapi untuk sekolah Alkitab Bapak Ibu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya hidup jadi jemaat biasa yang bebas dan free dan melupakan panggilan Tuhan. Padahal rencana Tuhan saya harus ke sana. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang namanya rencana Tuhan, mau nggak mau, suka nggak suka, akhirnya jadi. Sekarang terbukti saya jadi pendeta ya Bapak Ibu ya, pendeta muda. Sebenarnya sudah tua ya, harusnya pendeta tua ya Bapak Ibu ya, tadi pendeta muda. Nah, ini saya melihat bahwa saya mulai belajar untuk merespon rencana Allah. Saya belajar untuk melakukan hal yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ketika saya tidak melakukan kehendak Tuhan dan saya hidup di luar Tuhan, hidup dalam zona kenyamanan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hidup saya semakin tidak baik. Banyak pencobaan, banyak persoalan, hutang dan lain sebagainya. Dan saya waktu saya SMA saya pun nakal Bapak Ibu ya. Saya nakal, saya tawuran juga, ngerokok juga, minum, tapi minum cuma incep-incep ya, belum sampai parah ya. Tapi Tuhan segera tangkap saya kembali untuk melayani Tuhan di gereja. Waktu itu saya pelayanannya adalah main bass ya, main bass. Tetapi bukan berarti saya sudah baik, tidak. Prosesnya terlalu panjang. Kalau saya cerita mungkin terlalu lama Bapak Ibu. Yang intinya Bapak Ibu, saya sekarang sudah merespon panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, waktu saya ditanya oleh Bapak Gembala saya untuk melayani di Boyolali, saya tuh merasa nggak layak Bapak Ibu. Saya merasa nggak layak. Saya ini apa sih? Saya teologi aja tidak ada Bapak Ibu ya, tidak bersekolah teologi. Dan waktu saya ditawarin untuk melayani di Boyolali, saya pun sebenarnya sempat menolak. Saya tidak layak. Nah, Bapak Gembala ngomong sama saya begini, kalau nunggu layak, sampai kapan kita mau melayani Tuhan? Apakah semua kita ini adalah orang-orang yang baik di hadapan Tuhan? Ternyata tidak Bapak Ibu.
Kalau kita menunggu layak di hadapan Tuhan, selamanya kita tidak akan pernah melayani Tuhan. Lalu saya mulai berpikir, saya ingat lagi flashback khotbah-khotbah dari beliau yang mengatakan pelayanan adalah kehormatan. Loh, pelayanan kehormatan. Pelayanan adalah kehormatan dan bukan beban. Itu yang terngiang-ngiang di telinga saya. Lalu saya terima, Bapak Ibu. Saya terima dan akhirnya jadilah saya pendeta muda. Setelah saya pensiun dini, sebenarnya saya belum pensiun, tapi saya pensiun dini supaya saya bisa melayani Tuhan, masih banyak waktu lagi untuk saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Dan saya percaya jika Bapak Ibu merespon rencana Allah dalam hidup kita akan dipakai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya kira ini sedikit kesaksian saya. Dan saat ini saya juga mendapat kehormatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yaitu kesaksian saya. Sebelum itu kita juga akan menggali firman Tuhan ya di dalam Keluaran, Bapak Ibu. Ternyata cepat haus ya Bapak Ibu ya kalau di sini. Ya ini. Begini Bapak Ibu, kita akan belajar di dalam kitab Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Kami minta ini dibaca saja seluruhnya, tidak sampai 5 menit saya kira. Ya, kitab Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Sebulan dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Kemudian orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nail, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup.
Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dalam kisah ini Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah sebuah janji Tuhan kepada Abraham untuk menjadikan bangsa yang besar, mulai digenapi dalam kisah ini Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang sangat indah kepada bangsa Israel, demikian juga kepada kita sebagai Israel secara rohani. Lalu apa yang kita pelajari apa yang bisa kita pelajari dalam pasal pertama ini? Yang pertama Bapak Ibu, pelajaran yang kita bisa terima di dalam kisah ini adalah yang pertama, bangsa Israel tinggal di Mesir dan mulai lupa dengan Tuhan. Kenapa saya mengatakan lupa dengan Tuhan? Seharusnya Bapak Ibu ya, seharusnya ketika masa kelaparan itu selesai, mereka harus pulang ke tanah Kanaan. Karena rencana Tuhan kepada bangsa Israel itu bukan tinggal di Mesir, tapi tinggal di negeri Kanaan. Tetapi karena perkataan Yakub ya, karena perkataan Yusuf, yaitu lanjutnya dari perkataan Yusuf, maka Yakub atau Israel dan keturunannya akhirnya tinggal di Mesir. Itu di dalam Kejadian 45 ayat 5 yang mengatakan, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelaslah ketika bangsa Israel tinggal di Mesir itu bukan semata-mata rencana Yakub atau rencana keturunan Yakub. Mereka tinggal di Mesir karena bencana kelaparan. Ini sudah diceritakan oleh Bapak Gembala kita beberapa minggu yang lalu tentang kisah Yusuf. Tetapi mereka tinggal di Mesir sampai kira-kira 400 tahun lebih. Bahkan jumlah mereka semakin bertambah banyak. Mereka telah lupa janji Tuhan kepada mereka. Akhirnya kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika dia tinggal di Mesir. Ini Bapak Ibu, bangsa Israel mulai menghadapi sebuah penindasan yang sangat luar biasa. Walaupun Yusuf pernah menjadi penguasa Mesir, tetapi setelah Yusuf meninggal lewat beberapa tahun kemudian, bangkitlah seorang raja baru memerintahkan tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ya, ini adalah raja baru yang sudah melupakan Yusuf. Mungkin ingat ya Bapak Ibu, karena belajar dari sejarah mungkin ingat Yusuf, kisah Yusuf. Tetapi penguasa baru ini mungkin sudah melupakan Yusuf, sehingga dikatakan hampir saja dia tidak mengenal Yusuf. Sejak itu bangsa Israel mulai menghadapi kesulitan. Ya. Terus apa yang dilakukan bangsa Mesir itu kepada bangsa Israel Bapak Ibu? Yang pertama, raja Mesir itu memperlakukan kerja paksa atau rodi dan memahitkan hidup orang Israel. Itu ada di ayat 11 sampai 14. Yang kedua, raja Mesir menyuruh bidan-bidan untuk membunuh bayi laki-laki dari orang Ibrani. Itu ayat 15 sampai 21. Yang ketiga, memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk melempar setiap bayi laki-laki ke Sungai Nil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf sudah mati, bangsa Israel mengalami berbagai macam penindasan yang sangat luar biasa. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang dilakukan oleh Raja Mesir dengan segala upaya untuk menampas bangsa Israel itu tidak efektif atau tidak terjadi. Bangsa Israel tetap menjadi bangsa yang besar. Bangsa Israel tetap disertai oleh Tuhan. Seharusnya bangsa Israel itu sudah lenyap dari muka bumi, tetapi bangsa Israel tetap sampai sekarang bangsa Israel adalah bangsa yang ditakuti oleh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu juga terjadi sampai sekarang Bapak Ibu. Betapa kekristenan di dalam hidup kita itu seringkali kita mau dimusnahkan, ya? Ya apa iya Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, kita ini selalu saja dihalang-halangi untuk berkembang, khususnya di Indonesia. Banyak ibadah-ibadah itu juga dihalang-halangi oleh saudara kita. Mereka takut kepada kita, jangan-jangan kita nanti menjadi besar.
Tetapi rencana Allah akan tetap terjadi bagi bangsa Israel, juga bagi bangsa Indonesia khususnya. Amin Bapak Ibu. Ya, juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, Tuhan, rencana Allah adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga rencana Allah itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau bukan karena Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tentu bangsa Israel, kita juga sudah akan binasa. Nah, apa pelajaran yang kita bisa petik dari cerita ini Bapak Ibu? Ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik dari kisah ditindasnya bangsa Israel ini di negeri Mesir. Yang pertama Bapak Ibu, jika kita sudah berhasil, jangan pernah melupakan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan ketika hidupnya susah, ketika hidupnya menderita, ketika hidupnya dalam kekurangan, ketika dia dalam keadaan sakit penyakit, lalu Tuhan tolong. Lalu setelah itu kita menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, kita mulai lupa dengan janji Tuhan. Tuhan dulu suruh kamu jadi apa? Sekarang kamu melupakan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat-sangat Bapak Ibu Saudara yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Saya berharap Bapak Ibu tidak melupakan Tuhan ketika Bapak Ibu mulai hidupnya diberkati Tuhan. Ketika Bapak Ibu mulai sukses hidupnya, ingat, semua yang kita raih sekarang itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Seharusnya kita tetap ada berjalan di relnya Tuhan. Kita tetap berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kita tetap berjalan sesuai rencana Tuhan. Nah, ini perlu hati-hati. Di dalam kitab Ulangan 8 ayat 11 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita tidak berhati-hati dengan keberhasilan kita, kita akan memasuki di dalam zona kenyamanan. Di mana zona kenyamanan itu lama-lama akan menina bubukkan kita. Berapa banyak kita mendengar kisah-kisah sederhana. Saya punya jemaat dulu waktu saya masih di gereja sana, bukan di gereja sini. Tiap minggu dia minta gembala sidang mendoakan supaya dagangannya laris, Bapak Ibu ya. Dia laris, waktu tokonya itu masih sepi Bapak Ibu. Dia setia sama Tuhan. Tetapi ketika tokonya mulai besar, dia mulai berkata, minggu kok enggak ibadah, repot. Karena pelanggannya datang tiap hari minggu, selalu begitu, repot. Ketika belum punya anak, ya Bapak Ibu, dia minta supaya diberkati, supaya mempunyai anak. Tetapi ketika dia punya anak, dia bilang apa? Kok enggak ibadah? Repot, si kecil rewel Bapak Ibu. Nah, ya sudah nanti kita tunggu si kecil ini agak besar. Belum besar, punya adik lagi, repot lagi Bapak Ibu. Dan seperti itu terus. Ini seringkali sesuatu yang kita mohon kepada Tuhan, begitu Tuhan berikan kepada kita, kita lupa sama Tuhan. Amin. Ya kita sering gitu enggak Bapak Ibu? Ya kadang-kadang ya, kalau di sini enggak ada. Saya percaya di jemaat ini luar biasa sekali. Untuk itu saya anggota di sini ya, karena saya melihat jemaat di sini tidak ada yang menjadi batu sandungan. Itu lama. Nah, inilah yang juga yang dialami oleh keturunan Yakub Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mereka nyaman dan tinggal di negeri Mesir. Mereka hidup bersama-sama dengan Yakub dengan jaminan sosial yang sangat memadai. Ya kalau sudah nyaman kita lupa Tuhan dong. Ya nyaman mau apa lagi, nggak ada pergumulan kan Bapak Ibu. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka Tuhan izinkan penindasan itu terjadi kepada bangsa Israel. Supaya kita kembali kepada rencana Allah. Supaya kita kembali kepada Kanaan. Kita tidak akan terus tinggal di Mesir. Nah ini rencana Tuhan Bapak Ibu. Sehingga Tuhan izinkan sesuatu terjadi kepada bangsa Israel. Demikian dengan hidup kita. Bila saat ini Bapak Ibu sedang mengalami sebuah penderitaan, mengalami sebuah tekanan yang luar biasa, mengalami sebuah penindasan dari kuasa kegelapan, bahkan penindasan dari keinginan hawa nafsu kita. Ingat, kita harus kembali kepada Kanaan. Kita harus kembali kepada tanah perjanjian. Karena itu rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Amin Bapak Ibu. Mau kita kembali? Amin. Ya, kita akan lanjut. Pelajaran yang kedua, apa yang kita petik dari kisah ini? Ya.
Yang kedua dari kisah ini, rencana Tuhan dan pimpinan Tuhan tidak selalu berupa hal-hal yang indah. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mau percaya sama Tuhan, bahkan banyak pendeta-pendeta ketika dia menyampaikan ceramah, dia menceritakan, kalau terima Yesus, hidupmu nyaman. Kalau kita terima Yesus, hidupmu diberkati luar biasa. Kalau kita terima Yesus, kita selalu hidup di dalam kemenangan. Ya, ini promosi Bapak Ibu. Faktanya bagaimana Bapak Ibu? Faktanya banyak orang ketika terima Yesus hidupnya hancur. Hidupnya dimasukkan ke dalam titik terbawah, titik nol. Karena Tuhan gak mau kita yang dulu. Tuhan mau kita mulai dari sekarang. Ya, yang dulu itu masa lalu. Mungkin kita dulu pernah menjadi konglomerat. Mungkin dulu kita menjadi pengusaha sukses. Ketika kita percaya Tuhan, semua itu dihancurkan Tuhan. Karena harta benda yang kita terima adalah dari Mesir, dari kuasa-kuasa kegelapan. Maka Tuhan gak mau. Tuhan mau kita kembali ke tanah perjanjian. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berapa banyak orang-orang Kristen ketika mengenal Tuhan, ketika memberikan hidupnya kepada Tuhan, justru dia mulai merasakan penindasan. Sepertinya merasakan penindasan. Atau bahkan ini sesuatu yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa rencana Allah itu memang bukan selalu berupa hal-hal yang indah. Kadangkala hal-hal buruk dijadikan dalam hidup kita. Ya, itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Rumah tangga yang hancur, anak yang gak nurut kepada orang tua, apalagi usaha yang bangkrut, kadang-kadang terjadi. Ini sepertinya kita hidup di dalam sebuah penindasan. Hidup sepertinya di dalam sebuah kesusahan yang besar. Tetapi ini adalah rencana Allah. Jika ini terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, percayalah Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Nah, kita bisa belajar dari Rasul Paulus ya, di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Saya minta dibacakan ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Rasul Paulus mempunyai cara pandang yang positif tentang sebuah penderitaan. Rasul Paulus itu kita tahu sebelum Rasul Paulus menyerahkan hidupnya, dan dulu namanya Saulus. Ketika dia masih bernama Saulus, dia menganiaya jemaat-jemaat Tuhan, hidupnya dalam kemewahan dan kelimpahan. Tetapi ketika dia mulai ditangkap Tuhan dan dimasukkan dalam rencananya Tuhan, hidup Paulus berubah drastis. Hidup Paulus menjadi dengan penuh penderitaan. Kesengsaraan itu terjadi. Pernah karam kapal, pernah disesah, pernah disangka mati, pernah dirajam batu ya, pernah dirajam batu. Dan sudah disangka mati, tetapi dia tidak mati. Hidup Paulus itu menjadi sengsara luar biasa ketika dia menerima Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Berubah drastis. Nah, ini membuktikan bahwa rencana Tuhan tidak selalu yang muluk-muluk, yang indah-indah dalam hidup kita. Kita harus paham itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak paham rencana Tuhan, kita tidak banyak anak-anak Tuhan itu yang banyak anak-anak Tuhan itu yang undur daripada Tuhan. Dia mulai memprotes sama Tuhan. Katanya kalau ikut Tuhan diberkati, lah kok sengsara. Katanya kalau ikut Tuhan penuh kemenangan, lah kok ini seperti ini. Nah ini yang membuat kita kadang-kadang lupa bahwa Tuhan mempunyai rencana di balik penderitaan kita. Seperti contohnya Rasul Paulus. Rasul Paulus menderita karena masuk dalam rencana Tuhan. Demikian hidup kita Bapak Ibu. Jika kita ada di dalam rencana Tuhan, segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah itu sebuah penderitaan sekalipun, percayalah bahwa Tuhan akan menjadikan indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Seperti yang dialami oleh
orang Israel yang pada akhirnya dia akan melihat rencana Tuhan sungguh indah bagi bangsa Israel, karena bangsa Israel akan kembali ke tanah Kanaan. Nanti dia akan dipimpin oleh Musa ke depannya ya. Ini Bapak Ibu, jadi rencana Tuhan atas bangsa Israel itu akan terjadi di kemudian hari. Tetapi waktu ini terjadi, mungkin bangsa Israel juga tidak pernah menyangka kalau dia harus kembali ke tanah Kanaan, karena saya percaya sepertinya bangsa Israel sudah melupakan karena sudah terlanjur hidup mewah. Tetapi Tuhan berkata lain. Ada satu ilustrasi yang disampaikan Pak Gembala kita ya, kita pernah mendengar, kalau kita pergi ke Tawangmangu Bapak Ibu, jalannya naik apa turun Bapak Ibu? Naik, tetapi ada jalan turun? Ada. Jadi Tuhan akan bawa kita seperti itu Bapak Ibu. Kadang naik, kadang turun, kadang diberkati, kadang diizinkan sakit, kadang kita luar biasa, kadang diizinkan kita terpuruk jatuh ke bawah. Supaya apa Bapak Ibu? Segala kondisi itu tidak mempengaruhi kita. Dan kita tahu endingnya kita akan dibawa naik. Kita tidak dibawa turun oleh Tuhan, kita dibawa naik, dibawa kepada kemuliaan yang luar biasa. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, juga hidup kita semua. Amin Bapak Ibu. Ya, terus kita akan petik pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga dari kisah ini adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dan tidak melakukan yang jahat. Nah, itu di dalam ayat 20 dikatakan ya ulangan tadi ya, keluaran 1 ayat 20, maka Allah berbuat kepada bidan-bidan itu dan bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Ayat 21, dan karena bidan-bidan itu takut Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan dengan jelas, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Kenapa Allah berbuat baik kepada bidan-bidan Bapak Ibu? Karena bidan-bidan itu takut akan Allah. Betapa banyak kita ingin Allah berbuat baik dalam hidup kita. Bapak Ibu ingin Allah berbuat baik kepada kita? Tentu. Wong kita jahat aja Allah tetap baik sama kita ya. Kita ingin melihat kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi hidup kita enggak takut sama Tuhan. Ya, jangan salahkan jika kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan yang mungkin kita tidak bisa atasi. Karena itu rencana Allah. Justru karena Allah baik, mungkin kita dicambuk melalui sebuah penderitaan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Tetapi untuk bidan-bidan itu, Allah berbuat baik kepadanya. Karena apa? Bidan-bidan itu lebih takut kepada Allah dan dia tidak takut kepada Raja Mesir. Betapa banyak Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Kita malu kepada Tuhan. Ya, ada contoh sederhana saja. Ketika saya masih muda, kalau saya makan di restoran Padang, rumah makan Padang, mau berdoa itu takut Bapak Ibu. Tetapi ketika saya dibilang, wah, kamu takut toh, teman saya Kristen, kamu takut? Enggak, saya enggak takut, cuma pekewoh Bapak Ibu. Ya sama saja Bapak Ibu ya, pekewoh sama takut hanya menutupi. Sebenarnya takut Bapak Ibu ya, sebenarnya saya takut kalau saya Kristen, itu Bapak Ibu. Tetapi bidan-bidan itu enggak takut sama Raja Mesir Bapak Ibu. Dia tetap takut sama Tuhan karena ini sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Bidan-bidan itu tidak melakukan hal itu, dia tidak mentaati Raja Mesir. Dia lebih takut sama Tuhan, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Nah, kita ini beda Bapak Ibu. Kita mau berkat-berkatnya Tuhan, tetapi untuk doa saja kita takut. Amin. Takut enggak Bapak Ibu? Ya saya kira sekarang sudah tidak takut ya. Tetapi coba Bapak Ibu di kumpulan orang muslim semua, Bapak Ibu suruh pidato, Bapak Ibu ngomong apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca seperti itu, padahal kita Kristen Bapak Ibu. Kalau orang Muslim di sini, maaf ya, saya nggak nyindir ya. Orang Muslim di sini, dia ngomong jemaat, dia bilang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Nggak malu. Kita malu. Apa takut? Mungkin takut ya. Takut karena ini Muslim semua. Di rapat-rapat RT, jarang anak Tuhan yang bilang Shalom, terima kasih, jarang.
Saya mengikuti beberapa rapat RT Bapak Ibu, kalau orang Kristen dia ngomong mesti ya assalamualaikum. Alasannya apa? Takut sebenarnya. Alasannya toleransi, tetapi takut kalau diketahui dia Kristen. Nah, ini baru hal yang sepele. Bidan-bidan ini takut kepada Tuhan dan dia tidak takut kepada Raja Mesir. Ini konsekuensinya mati loh Bapak Ibu. Konsekuensinya mati kalau dia tidak taat kepada Raja Mesir. Suruh bunuh jabang bayi yang laki-laki, dia tidak lakukan. Dia beralasan, berdalih dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dia enggak takut sama Raja Mesir. Tetapi Tuhan lindungi bidan-bidan itu. Bahkan dia memberkati. Dia membuat bidan-bidan itu berumah tangga. Ini bicara tentang berkat dalam keluarga Bapak Ibu. Sudah dikasih Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan hanya takut kepada orang, tetapi tidak takut sama Tuhan. Suruh lebaran, saya puji Tuhan, ini saya tadi berpikir sama istri saya, wah semoga sepi ya. Waduh aku elek ya. Loh ngopo Pak kok sepi? Nah, saya itu grogi kalau lihat banyak orang gitu. Ini saya yang pertama Bapak Ibu ya. Saya yang pertama ada di sini. Biasanya saya cuma di kelompok kecil di Komsel, mbah-mbah yang sudah sepuh-sepuh, ngantuk-ngantuk, ndagel-ndagel sidik gitu. Ya itu saya pede banget. Tetapi kalau di sini ngeri, ada Pak Pendeta. Ini saya ngeri juga sebenarnya. Ini Mbak yang pimpin pujian itu pinternya luar biasa. Ada Mbak Riwanti. Itu membuat saya benar-benar istilah kerannya nervous gitu. Ya benar, tapi saya harus mengatasi ini Bapak Ibu. Tapi kelihatan gugup enggak ini Bapak Ibu? Wah gugup kok, sebenarnya gugup. Ya saya kira itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Banyak kali kita tidak takut akan Tuhan, tetapi kita hanya takut kepada manusia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Ayub 28 ayat 28 dikatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Bapak Ibu akan disebut orang yang berhikmat dan berakal budi ketika Bapak Ibu takut akan Tuhan. Nah ini yang terjadi kepada bidan-bidan tersebut ya, dia takut dan Tuhan beri pertolongan yang sangat luar biasa. Satu lagi ayat Amsal 23 ayat 17 mengatakan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kita harus takut kepada Tuhan senantiasa. Senantiasa itu selalu, setiap saat kita takut akan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu selama ini sudah takut akan Tuhan? Jika terselip hati kita yang memberontak kepada Tuhan, segera bertobat, minta ampun sama Tuhan, bahwa kita harus takut sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, ketika kita takut akan Tuhan, saya percaya kok Tuhan membawa kita naik. Tuhan membawa kita ke dalam kemuliaan yang luar biasa. Berkat-berkat itu menunggu di belakang kita, sehingga hidup kita bisa diberkati Tuhan, bahkan menjadi berkat. Kita berada di tanah perjanjian, tanah yang berkelimpahan susu dan madu. Tidak ada telurnya ya, susu dan madu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya dikompletin tidak apa-apa. Nah itu adalah buah ketika kita tunduk kepada Tuhan dan mengikuti rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mau tunduk di hadapan Tuhan, mau tinggalkan Mesir, dosa-dosa masa lalu kita, kalau kita mau, rencana Tuhan yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita. Dan segala sesuatu akan indah pada waktunya, ini benar-benar terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, saya kira tidak kami perpanjang. Kami minta untuk pimpin pujian. Kita akan akhiri, kita akan berdoa. Ada satu lagu, ya, segala perkaraku. Kita akan nyanyikan segala perkara.
segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Sekali lagi. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Kami mengucap syukur Tuhan jika pada siang hari ini kami telah belajar dari Engkau bahwa hidup kami adalah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Amin. Banyak kali kami menghindar dari rencana-Mu, banyak kali kami tidak taat kepadamu ketika Engkau menentukan sesuatu di dalam hidup kami. Tetapi siang hari ini Tuhan, biarlah kami taat, biarlah kami Amin. berjalan Amin. menurut rencana dan kehendak-Mu. Karena kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau menuntun kami kepada sebuah kemenangan. Amin. Engkau menuntun kami dalam sebuah kekekalan yang Amin. terbaik dalam hidup Kami kami. terima. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami untuk tetap setia dan taat kepadamu dengan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus berbicara dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh berbuah di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat kami kembalikan. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan buat Allah kita yang begitu luar biasa. Amin. Allah kita begitu dahsyat. Dia Allah yang setia dan Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Baiklah, saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan informasi dari gereja. Mari bagi petugas dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Diberkati Tuhan, firman Tuhan siang hari ini. Mau hidup dalam rencana Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita mau tetap setia dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan pasti beri yang terbaik buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mewakili jemaat gereja Nayu mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Bambang Setiawan. Kiranya pelayanan di Boyolali akan semakin berkembang dan Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan beberapa pengumuman dari gereja.
Pengumuman yang pertama bahwa ibadah tunas remaja akan diadakan setiap Jumat jam 5 sore. Mari Bapak Ibu yang punya anak remaja ya, ini adalah masa-masa mereka mencari jati diri. Tuntun mereka untuk beribadah, tuntun mereka untuk mencari Tuhan, dan kita mau serahkan anak-anak remaja kita dalam tangan kasih Tuhan. Setiap hari Jumat jam 5 sore di gereja. Pengumuman yang kedua, ibadah kaum muda setiap hari Sabtu jam 6 sore. Mari kaum muda setia di dalam Tuhan melalui ibadah kaum muda yang akan diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Bertumbuh di dalam Kristus dan masa mudamu akan menjadi masa muda yang baru di hadapan Tuhan. Kemudian ibadah kaum pria. Kaum pria akan mengadakan ibadah Paskah di Gumeng ya, besok tanggal 1 Mei tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 70.000 ya. Mari bapak-bapak semua kaum pria ikut dalam ibadah Paskah di Gumeng tanggal 1 Mei dengan kontribusi sebesar 70.000 dan bisa mendaftar kepada Bapak Saidi, Bapak Lasimin, Bapak Muryadi atau Bapak Agus Sutrisno. Kemudian gereja mengadakan doa pagi setiap hari jam setengah lima pagi. Mari Bapak Ibu semua yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan saat teduh bersama Tuhan bisa bergabung di dalam ibadah pagi setiap jam setengah 5 sore. Itu saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pengumuman dari gereja. Mari saja untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan sudah memberi firman yang begitu luar biasa. Biarkan kami Tuhan untuk tetap hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Karena setiap rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Sekalipun kami harus mengalami banyak tantangan, tapi biarlah penyertaan Tuhan itu selalu ada buat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab rencana-Mu itu adalah rencana yang mendatangkan kesejahteraan, rencana yang mendatangkan damai sejahtera buat kami Tuhan. Terima kasih tuh firman-Mu siang hari ini Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan di Boyolali Tuhan. Sertai dengan mujizat yang luar biasa. Berkati di dalam keluarganya. Kami menyerahkan Tuhan Bapak Teddy beserta keluarga dalam tangan kasih-Mu. Pakai gembala sidang kami Tuhan untuk membawa kami lebih bertumbuh ke arah Kristus. Kami juga menyerahkan Bapak Agus Sudarmono beserta Ibu Linda dalam tangan kasih-Mu. Memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memimpin, mengelola di gereja Jenggerik Tuhan. Tuhan memberkati dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan Bapak Yohanes Sitanggang Tuhan yang melayani di gereja cabang Gumeng. Tuhan berkati dalam pelayanan hamba-Mu ini. Tuhan juga memberkati Ibu Pendeta Eli Mawati dalam tangan kasih. Memberkati kesehatan hamba-Mu ini Tuhan. Mencukupkan segala keperluan hamba-Mu ini. Kami mau juga serahkan Bapak Ronaldo dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memelihara, Tuhan memakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan siapapun yang menjadi pemimpin bangsa kami di tahun mendatang, itu semua karena pilihan yang Tuhan berikan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati jemaat-Mu saat ini Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah rindu memberikan persembahan, memberikan hidupnya untuk Engkau Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Marilah sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau memperluas daerah kami.
tangan-Mu yang kuat menyertai dan melindungi kami dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa kasih dan anugerah akan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Cinta kasih Allah akan menyertai kita masing-masing Tuhan. Di dalam hidup kita dituntun dalam kemenangan menuju sampai kemenangan. Di dalam berkat sampai menuju kepada berkat. Saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah terima berkat yang berkelimpahan dari Engkau. Haleluya. Amin.